Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Uternet akan membuat tutorial cara membuat SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara online. Tutorial ini adalah cara yang terbaru karena mulai tanggal 20 Maret 2023 kita tidak bisa lagi membuat SKCK secara online melalui alamat website skck.polri.go.id. Kini kita diminta untuk membuat SKCK online melalui aplikasi Presisi Polri. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya. Namun sebelum memulai, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa cara ini tidak benar-benar dilakukan secara online. Karena kita juga perlu mengunjungi Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri. Namun dengan cara ini, proses pengambilan SKCK menjadi lebih cepat. Yuk kita mulai. Sekarang kita buka Play Store. Kemudian kita cari aplikasi Presisi Polri. Ini aplikasinya. Jangan sampai salah, developernya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita install. Di sini saya percepat saja, instalasi telah selesai. Kemudian kita buka aplikasi Presisi Polri. Permintaan untuk mengizinkan mengakses lokasi. Saya klik izinkan saat aplikasi digunakan. Ya, lokasi kita telah terdeteksi di aplikasi ini. Selanjutnya kita perlu login ke aplikasi ini. Untuk itu kita pilih menu profil yang berada di kanan bawah. Untuk login kita perlu akun. Saya berasumsi teman-teman belum mempunyai akun. Untuk itu kita pilih daftar baru. Masukkan nomor HP teman-teman, kemudian klik lanjutkan. Untuk memverifikasi nomor HP kita, aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke HP kita yang bisa dilakukan melalui WhatsApp maupun melalui SMS. Ketika saya mencoba untuk mengirimkan kode verifikasi melalui WhatsApp, tidak pernah berhasil, bahkan sampai beberapa kali. Namun, ketika saya mencoba untuk mengirimkan kode verifikasi melalui SMS, baru berhasil. Namun diingat, jika melalui SMS, pastikan teman-teman mempunyai pulsa ya, minimal mungkin 10.000. Tapi mungkin saja nanti teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda, yakni bisa melalui WhatsApp. Setelah kode verifikasi diterima, silakan masukkan. Kemudian kita diminta untuk mengisi data profil. Pertama adalah nama, kemudian kita diminta untuk membuat password untuk login. Dalam membuat password sepertinya ada ketentuannya namun tidak terbaca dengan jelas. Ketika saya mencoba memasukkan password terdiri dari 6 karakter angka, tidak bisa. Namun ketika saya membuat dengan 8 karakter angka dan kombinasi antara huruf dan angka, baru bisa. Klik selanjutnya. Registrasi berhasil. Kemudian kita diminta untuk melengkapi data identitas. Identitas pertama yang diminta adalah identitas pribadi, yakni kewarganegaraan, nomor induk kependudukan, kepemilikan password, NPWP, nama lengkap, dan juga tanggal lahir. Teman-teman silakan isi saja. Di sini mudah ya cara mengisinya. Data identitas kedua yang diminta adalah foto, yakni terdiri dari foto KTP asli, foto selfie. Foto selfie ini menghadap ke depan, menghadap ke samping, kanan dan kiri, serta tersenyum. Kemudian foto beserta dengan KTP. Di sini saya percepat saja ya. Data ketiga atau data terakhir yang diminta adalah alamat. Ini juga teman-teman silahkan mengisinya saja. Kemudian klik simpan. Pastikan data-datanya sudah benar karena jika data sudah kita kirim, maka kita tidak bisa mengubahnya lagi. Kemudian klik kirim sekarang. Data telah berhasil dikirim dan sedang diverifikasi. Kita diminta untuk menunggu 1 kali 24 jam.
Namun dalam pembuatan SKCK ini saya tidak menunggunya 1 kali 24 jam, saya mencoba untuk langsung membuat pendaftaran dan ternyata bisa. Untuk itu kita coba sekarang ke halaman muka aplikasi. Kita sudah berada di halaman muka aplikasi, kemudian kita klik menu SKCK. Sebelum mengajukan SKCK, ada baiknya kita melihat syarat dan ketentuan SKCK. Ini yang ada di bawah. Ya, kita bisa lihat syarat dan ketentuan untuk di Mabes Polri, Polda, Polres, atau Polsek. Secara umum, hal yang perlu disiapkan adalah fotokopi KTP dan menunjukkan KTP asli, fotokopi paspor, ini jika kita mempunyai paspor dan menjadi salah satu syarat, kemudian fotokopi akte lahir atau ijazah, kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6, 6 buah dengan latar belakang merah, pakaian sopan dan berkerah, serta tidak menggunakan aksesoris wajah. Syarat-syarat ini diperlukan nanti ketika kita akan mengambil SKCK di tempat yang ditentukan. Sekarang kita back, kemudian kita ajukan SKCK. Ada info bahwa biayanya Rp30.000. Pembayaran ini nanti bisa ditransfer atau kita bayar secara tunai di kantor polisi. Kemudian ada lampiran dokumen yang diperlukan. Lampiran ini bisa diambil dari galeri kita atau bisa juga kita foto secara langsung. Juga ada info waktu proses serta pengambilan. Nah, untuk pengambilan ini memang SKCK belum bisa dikirim secara langsung ke rumah, namun diambil di kantor polisi yang dituju. Ini berbeda dengan perpanjangan STNK atau SIM secara online yang sudah bisa dikirim ke rumah. Klik mulai, kemudian ada disclaimer, ini mengenai tempat pengambilan SKCK, kita tutup saja. Ada info bahwa layanan ini memerlukan alamat email, kita klik lengkapi sekarang. Klik di tempat alamat email, kemudian tuliskan alamat emailnya, kemudian kita klik verifikasi. Cek email kita, kemudian masukkan 6 digit kode verifikasi. Kita kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita klik mulai. Ada disclaimer, kita tutup saja. Sekarang kita masuk untuk mengisi data atau formulir pendaftaran SKCK. Dari seluruh pengisian data, data pertama yakni data jenis keperluan yang menurut saya penting karena tiap keperluan beda pengurusan SKCK-nya. Misalnya untuk izin tinggal di luar negeri, maka mengurusnya di Mabes Polri. Melamar pekerjaan swasta di tingkat provinsi dan nasional atau provinsi, mengurusnya di Polda. Melamar pekerjaan swasta di tingkat kabupaten kota, maka mengurusnya di Polres. Atau pencalonan kepala desa, ini mengurusnya cukup di Polsek. Silakan isi keperluan SKCK-nya. Di sini saya mengisi melamar pekerjaan swasta di tingkat kabupaten kota, sehingga nanti saya akan mengambilnya di Polres. Setelah itu kita mengisi data-data lainnya, yakni data pribadi, hubungan keluarga. Di sini berisi data orang tua, kemudian pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran. Lampiran ini kita mengupload kartu keluarga dan akte kelahiran, kemudian keterangan, rekening pengembalian dan pengambilan atau pengiriman. Ada beberapa hal penting dalam mengisi data-data di sini. Pertama, data yang bertanda bintang merah wajib diisi. Kedua, kita wajib mengisi rekening pengembalian karena ini bertanda bintang merah. Ketiga, untuk pengambilan atau pengiriman SKCK yang telah jadi, seperti disebut sebelumnya, hanya bisa dilakukan pengambilan, belum bisa dikirim ke rumah. Pengambilan ini sesuai dengan jenis keperluannya. Karena tadi jenis keperluannya cukup di tingkat Polres, maka nanti pengambilannya akan dilakukan di Polres. Di sini saya percepat saja pengisiannya karena cukup mudah, teman-teman tinggal mengisinya kemudian klik selanjutnya. Dan sekarang ini kita telah pada tahap pengisian yang terakhir, yakni pengambilan. Di sini jenis pengambilannya hanya ada ambil sendiri, kemudian kita klik selanjutnya.
Nah, sekarang ini adalah biaya yang perlu kita keluarkan. Untuk itu kita pilih metode pembayaran. Ada dua metode pembayaran, yakni pertama melalui BRI virtual akun dan secara tunai. Karena nanti saya akan mengambilnya sendiri di Polres, maka saya di sini memilih tunai saja. Kemudian klik bayar. Dan ada info bahwa data kita telah diterima, artinya kita telah selesai melakukan pendaftaran. Sekarang bagaimana nasib pendaftaran kita? Untuk itu kita ke halaman muka aplikasi. Kemudian kita klik menu riwayat yang berada di bawah. Kemudian ini muncul riwayatnya. Di atas ada riwayat SKCK kita klik saja. Kemudian klik selengkapnya, ini isinya. Jika penampilannya seperti ini, maka dapat diartikan permohonan kita sudah masuk. Di sini antara lain disebutkan di mana kita mengurus dan mengambil SKCK. Kita juga diminta melakukan pembayaran di loket yang disediakan. Disebutkan juga hari dan jam untuk memproses permohonan SKCK. Kita juga diminta untuk menunjukkan bukti yang dikirim melalui email untuk memproses SKCK. Untuk itu, kita sekarang coba buka email. Ini emailnya yang intinya memberitahukan telah berhasil melakukan pendaftaran permohonan SKCK secara online. Di sini juga ada nomor pendaftaran dan ada info mengenai adanya lampiran berupa bukti pendaftaran yang perlu kita perlihatkan kepada petugas loket. Untuk itu kita coba buka lampirannya. Ya, lampiran yang dibuka terutama yang mengenai registrasi karena di sini ada barcode-nya. Print file ini kemudian nanti akan kita perlihatkan kepada petugas loket. Langkah selanjutnya adalah kita sekarang menuju ke tempat pengurusan SKCK. Dalam hal ini saya ke Polres. Dan jangan lupa membawa foto 4x6, fotokopi KTP, KK akte lahir, dan printan pendaftaran secara online. Saya ke Polres 2 hari kemudian dan di sana langsung menuju ke loket SKCK. Di sana setelah membayar Rp30.000 untuk biaya administrasi, kita juga menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan seperti yang tadi telah disebutkan. Pada saat itu ada sekitar 10 orang yang mengurus SKCK. Setelah menyerahkan syarat-syarat tersebut beberapa menit kemudian, maka SKCK pun telah jadi. Pengurusan SKCK ini memang tidak seluruhnya secara online karena kita tetap harus mendatangi Polres atau pos polisi lainnya, yakni untuk mengambil SKCK-nya dan juga menyerahkan beberapa lampiran yang sebenarnya telah kita upload sebelumnya. Namun dengan melakukan pendaftaran secara online, kita tidak perlu mengisi data-data yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silakan beri komentar. Demikian kawan-kawan cara mengurus SKCK secara online. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.